Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi pada sebuah website Canva untuk menambah equation matematika atau simbol di Canva, yaitu misalkan bentuk yang terlihat pada bagian seperti ini. Misalkan bentuk-bentuk seperti simbol, kemudian perpangkatan, pecahan, kemudian sini adalah integral dan matematika lainnya yang dapat berguna untuk media tambahan dalam presentasi ini. Baik, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan pada channel ini. Baik, bagaimana cara membuat sebuah equation editor menampilkan pada Canva ini? Kita langsung pada Chrome, kita ketikkan terlebih dahulu tentunya canva.com. Ya, kita ketikkan canva.com. Tentunya kita harus login atau sign up yang masih baru menggunakan Canva ini. Tentunya Canva ini selalu berkembang khususnya dengan akun belajar ID. Di sini saya telah login. Saya akan mencoba membuat simbol-simbol menggunakan equation editor yang muncul pada aplikasi Canva ini. Baik, langsung saja kita langsung mencoba menggunakan sebuah desain, ini bebas saja. Saya akan mencontohkan menggunakan presentasi 16:9. Silakan nanti dicoba menggunakan desain yang lain dengan Instagram dan sebagainya. Baik, langsung saja dengan menggunakan template kosong ini, tidak menggunakan background, saya langsung saja akan memberikan contoh bagaimana cara menampilkan atau menulis equation editor simbol matematika pada Canva. Tentunya equation editor ini adalah masih bersifat beta, nanti akan berkembang, seterusnya kita akan lihat perubahan-perubahannya. Langsung saja pada bagian kiri kita arahkan klik pada titik 9 yaitu yang tertulis aplikasi ini. Kemudian langsung saja kalau di pencarian, kalau kita scroll ke bawah ini banyak sekali, langsung saja kita ketikkan pada pencarian yaitu equation ya. Ya, langsung saja ini akan muncul. Di sini akan muncul equation masih dalam bentuk beta. Tentunya masih perlu penyempurnaan nanti kita lihat perkembangannya. Langsung saja kita klik equation beta nih. Baik, di sini telah kita lihat beberapa tampilan. Kita langsung aja adalah klik equation di sini. Sini kita akan hubungkan terlebih dahulu sebelum menggunakan. Ya, nanti yang baru menggabung misalkan masih terlihat bentuknya seperti ini. Kalau saya hapus tadi artinya tampilan awal, kita akan melihat insert math formula into design. Makanya kita klik buka dulu. Jika telah kita pakai maka tentunya tidak perlu buka lagi, langsung klik buka saja. Baik, di sini akan tampak sebuah kotak kosong. Ini adalah kotak isian mengetikkan sebuah bentuk simbol atau matematika lainnya. Kemudian di bawah ada basic, kemudian ini dasar-dasarnya. Kemudian advance ini adalah banyak sekali yang dapat kita gunakan nanti, yaitu bracket tanda kurung, kemudian tanda-tanda perbandingan, comparison, equal ini adalah sebentuk persamaan atau ketidaksamaan. Kemudian ini adalah elementer, artinya untuk matematika dasar, penjumlahan, perkalian, pengurangan, bersusur dapat kita manfaatkan. Kemudian eksponen, di sini beberapa bentuk simbol pecahan, kemudian akar pangkat 2, kemudian perpangkatan, kemudian kita lihat juga indeks dan sebagainya. Kemudian juga terlihat kita bisa membuat sebuah matriks dengan ukuran 1 kali 2 atau 2 kali 1 sesuai dengan ukuran yang ada. Kemudian di sini juga ada determinan yang dapat kita gunakan. Kemudian juga ada set sebuah simbol. Ini elemen, bukan elemen. Kemudian di sini adalah superset atau ini bulan bagian, bulan kosong, irisan dan seterusnya ya. Kemudian juga akan kita lihat kalkulus yaitu integral di sini integral libat. Kemudian tanda tak hingga, kemudian ada log, kemudian ada limit. Trigonometri juga akan kita bisa gunakan yang adalah sin, kosan, kemudian geometri dan seterusnya. Di sini adalah beberapa simbol sudut, kemudian garis-garis, kemudian tegak lurus, sejajar, segitiga, kemudian lingkaran, persegi ya.
Kemudian juga simbol-simbol huruf Yunani, jadi sini ada pi, ada sigma, beta. Tentunya nanti masih belum sempurna ini, kita gunakan saja yang ada. Kemudian rho adalah ini simbol-simbol yang dapat digunakan untuk logika dan seterusnya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Baik, langsung saja untuk mencontohkan. Saya di sini akan langsung ketik saja di sini equation, klik pada kotak kosong, misalkan mengetikkan sebuah persamaan, misalkan AX kuadrat, misalkan seperti contoh tadi. Nah, untuk perpangkatan ada dua cara, kita bisa menggunakan pangkat di sini, X pangkat, kita ketikkan X, kemudian di sini diklikkan 2, kemudian dengan cara panah ke kanan kita tambahkan misalkan positif BX ditambah C misalkan sama dengan 0. Nah, maka inilah sebuah equation yang dapat kita sisipkan pada presentasi ini dengan cara insert question. Sebelum itu kita lihat di sini juga ada warna tag atau kita lihat ini warnanya adalah hitam ya. Jika ingin mencoba lagi nanti kita bisa klik warna yang lain, misalkan merah, maka akan berwarna merah. Jika hitam, kita bisa arahkan ke sini misalkan hitam. Kita lihat, nah di sinilah bentuk equation dari bentuk AX kuadrat. Tentunya ini adalah sebuah penulisan khusus pada matematika. Baik, saya contohkan yang lain yang kedua. Misalkan saya akan membuat sebuah pecahan. Misalkan setengah ya. Langsung saja pada bagian ini kalau pada basic di sini sudah ada tanda pecahan atau juga bisa kita melihat di advance ini mungkin ada yang diperlukan. Mungkin cukup saja di sini pada basic misalkan 1/2 kita ketik di sini. Kemudian kita akan menyulitkan penjumlahan juga misalkan dengan 3/5 kita panah ke bawah. Kemudian di sini diberi sama dengan, kemudian titik-titik ya di sini adalah cari jawabannya insert question. Kita klik saja di sini. Insert question. Nah, inilah bentuk pecahan yang dapat kita tulis. Bila ingin merubah warna, misalkan warna ini kita bisa edit ya, artinya bisa diedit warna ini. Kita bisa pada color ini kita ubah, misalkan kita ingin menggunakan warna biru. Kita arahkan pada warna ini biru, kemudian kita update elemen ini. Kita tunggunya jadi warnanya biru. Jika ingin membesarkan, kita tinggal tarik saja seperti ini. Disesuaikan. Jika ingin membuat lebih banyak, tentunya cara cepatnya kita klik, misalkan pecahan, pengurangan, bahkan pembagian, mungkin cukup diduplikat ada sebanyak 4 kali di sini. Tinggal kita nanti menggantikan apakah pengurangan ataukah penjumlahan. Caranya pertama misalkan penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, klik saja. Di sini kita ubah jadi tanda pengurangan negatif di sini, dan kita update. Ya, inilah yang kedua. Yang ketiga, contohnya bisa juga kita ubah ke perkalian, kita gantikan. Di sini adalah kali, tanda perkalian. Kita update, maka nanti akan jadi perkalian. Begitu juga pembagian, kita klik di sini dengan cara hapus atau ditindih saja. Kita bisa tandakan tanda bagi ini, kita update. Ya. Jika angka kita rubah, misalkan yang di sini kita ubah menjadi 4/7, kemudian di sini ada tanda negatif, kita beri tanda kurung misalkan. Tanda kurung negatif. Nah, di sini kurungnya di sini -5. Langsung kita update seperti ini. Jika ini kita ubah di sini mungkin di sini ada kita tambahkan dengan cara duplikat campuran. Misalkan kita beri tanda pengurangan di pecahan campuran, kita ketik dulu bilangan bulatnya, kemudian pecahannya kita rubah 2 per misalkan per 3. Nah, seperti ini. Kita update saja di sini. Ya. Inilah bentuk menulis matematika. Kemudian kita ingin mencoba lagi tulisan lain, misalkan sebuah pembagian atau pemberangkatan. Di sini bisa kita langsung misalkan 5 pangkat. Nah, di sini langsung saja kita ketik 5 pangkat 3, kemudian dikalikan 5
5, kita klik ini pangkat, misalkan pangkat 6, kemudian bagi dengan 5, misalkan dengan menggunakan simbol ini pangkat 5, kemudian di sini pangkat 4, maka kita bisa menulis seperti ini, atau bisa kita beri sama dengan bagaimana hasil penulisan yang lain. Misalkan kita ubah dalam bentuk seperti ini, jadi tanda kali. Ini bisa kita taruh di atas, di sini, yang kita taruh pindah di sini 5. Kita kembali ke sini dulu 5 pangkat 3 dikalikan kemudian 5. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Kita hapus tanda perkaliannya karena harus ada di bawah. Nah, di sini kita jelajah di mana, kemudian tanda kalinya kita berikan di sini. Kalau sudah tepat kita spasi saja. Kemudian tandanya kita isi dengan kali. Kemudian kita ketik lagi 5. Kemudian panah ke atas. Kemudian ke kanan kita ketikkan 6. Kemudian di sini kita juga ketik bilangan 5 pangkat 4 ya. Ini bisa bentuk seperti ini. Kita klik aja pada kotak kecil ini 4 ya. Oke, nanti bisa kita ubah dengan bentuk-bentuk yang lain. Kita klik aja insert question. Nah, disinilah bentuk-bentuk yang dapat kita buat. Jika ingin menambahkan yang lain, ini adalah contoh satu membuat sebuah persamaan. Kita bisa membuat sebuah simbol-simbol yang lain, misalkan pada halaman 2, saya klik halaman 2, kita menambahkan simbol, maka di sini menggunakan klik advance karena ada penggunaan advance. Simbol, jika kita menyelesaikan, misalkan X pangkat 2, nah tadi kalau menggunakan perpangkatan, kita langsung menggunakan shift, kemudian ada tanda topi, kita klik pangkat 2, ditambah misalkan 8X ditambah 15 sama dengan 0. Ini juga bisa langsung kita insert equation di sini. Ini bentuk persamaan. Jika ingin cepat lagi kita membuat bentuk yang lain, misalkan serupa tak sama, kita duplikat saja di sini. Kita buat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita buat misalkan sebanyak 5 atau 4 saja. Tinggal nanti kita edit sesuai kebutuhan. Misalkan yang di sini kita rubah menjadi pecahan. Misalkan setengah di sini. Langsung saja kita ketik 1/2. Di sini ubah misalkan negatif. Kemudian di sini kita ubah misalkan dengan 10. Ya, jadi saja. Langsung update saja di sini. Langsung kita bisa membuat serupa tidak sama di sini. Jika akan merubah bentuk yang lain, misalkan kita klik lagi pada bagian ini, kita ubah bentuknya di sini misalkan dalam bentuk X kuadrat tambah 8X dikurangi, kemudian di sini 1, kemudian sebelah kanan kita ketikkan misalkan 2X kuadrat di sini dengan cara topi tadi, kemudian dikurangi 9X ditambah misalkan 7 ya. Ini bentuk-bentuk yang kita bisa update, kita buat seperti ini. Ini bentuk-bentuk persamaan kuadrat ya. Jika kita ingin menyempurnakan bentuk yang lain, sini kita buat bentuk aljabar ya, pecahan. Misalkan kita langsung balik sini per di blok, kemudian kita X dikurangi, kemudian ditambah 5 misalkan 5. Nah, kita update aja di sini. Akan jadi bentuk pecahan. Ya, itu saja. Dan jika kita ingin buat bentuk yang lain, misalkan persen, 4%, ya langsung aja 4% di sini. Kita ketik 4%, 4% dikalikan 0,5, kemudian ditambah, kemudian pecahan biasa, misalkan kita klik aja pada pecahan ini,
Misalkan di sini 5, 3 per 7 misalkan. Ini adalah bentuk pecahannya bisa kita atur nanti sesuai dengan kebutuhan. Jika simbol-simbol, kita bisa menggunakan simbol ini tadi. Simbol sama dengan sudah kita gunakan. Kemudian plus minus di sini kurang lebih misalkan 100. Jadi kita bisa menginsertkan juga langsung aja di sini. Insert di sini. Ya, itu aja. Dan jika ingin membuat perkalian bersusun, sini dengan cara pilih di sini kita lihat. Nah, ini misalkan perkalian kita bisa membuat 125 dengan 130. Ketik aja di sini. Kalau kita menggunakan penjumlahan, mungkin pada bagian ini bisa kita tandakan tambah misalkan. Kemudian bisa ketikkan di sini hasil penjumlahannya adalah 255. Baru kita insert equation. Nah, inilah mungkin cara penjumlahan. Begitu juga untuk perkalian caranya sama. Kita bisa mencoba bentuk-bentuk seperti ini. Ya, kita bisa mencoba. Kemudian ini adalah simbol elemen, tinggal kita pilih. Kemudian kita klik insert, kita letakkan di bagian ini. Kemudian warnanya tinggal nanti kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara scroll ke bawah, kita pilih misalkan warna seperti kita update aja di sini. Ya, mungkin itu saja tutorial kali ini. Tentunya equation di sini adalah masih beta. Tentunya kita lihat perkembangan berikutnya pada update Canva dan tutorial saya selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.